Oke, hari ini kita akan lihat mengenai berkat tanah yang kering. Berkat tanah yang kering. Kita akan lihat terlebih dahulu di Yosua 1 ayat 3 sampai 9. Yosua 1, Yosua pasal 1 ayat 3 sampai 9. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan Gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni Sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ini adalah firman Tuhan. Ya, kita akan belajar bersama-sama dengan tema berkat tanah yang kering. Berkat tanah yang kering. Mengenai hal ini, kalau kita perhatikan, em, tanah yang kering merupakan suatu ekspresi yang jarang diperhatikan oleh orang-orang. Tanah yang kering. Tetapi kalau kita perhatikan di kitab Kejadian, di hari yang ketiga Allah Allah memunculkan daratan ini. Kemudian ada ekspresi di situ dan muncullah tanah yang kering katanya. Ya, muncullah tanah yang kering. Jadi Allah memunculkan tanah yang kering, daratan dipisahkan dari laut. Kejadian 1 ayat 9 berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Kenapa Allah memunculkan daratan, memunculkan tanah yang kering? Kalau kita lihat secara luarnya, ya supaya manusia bisa hidup, betul ya? Kalau nggak mau tinggal di mana? Di atas perahu, gitu. Tetapi kalau kita lihat ayat yang berikutnya, di sini muncul ekspresi yang atau keterangan-keterangan yang mengikuti dan mengenai apa yang akan terjadi di darat, apa yang akan terjadi kepada tanah yang kering itu. Kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-10, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, kalau kita lihat, tanah yang kering itu muncul bukan hanya sekedar supaya manusia itu tinggal di darat. Bukan. Tetapi di Kejadian 1 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa tanah itu, ya, tanah kering memiliki suatu fungsi supaya bisa tumbuh tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji.
segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Di sini. Kalau kita perhatikan ayat ini, ibu-ibu lihat yang di bold, digedein ini, selalu muncul yang berbiji, tumbuhan yang berbiji, buah yang berbiji. Selalu muncul mengenai hal ini. Eh, jadi hal yang penting adalah Allah ingin menumbuhkan tumbuhan yang berbiji atau buah yang ada bijinya. Ini adalah tujuan ada tanah yang kering. Ada tanah yang kering. Memang kita tahu di laut nggak bisa tanam apa-apa gitu ya. Nggak bisa tanam benih gitu. Nah, tetapi ketika kita melihat melihat ayat ini dari sudut pandang sejarah penebusan, ini memunculkan suatu suatu hubungan yang sangat sangat menarik dengan kehidupan kita. Apa tujuannya? Allah panggil kita dari dunia. Apa tujuannya Allah menempatkan kita atau menanam atau memanggil kita untuk ke gereja, ke gereja. Itu adalah untuk menerima firman, menerima firman. Makanya dikatakan kalau misalnya kita dengar doa sebelum khotbah, taburkanlah firman-Mu di tanah hati kami supaya tumbuh dan berbuah katanya. Betul ya? Kita sering dengar ini. Tapi kalau kita lihat, maka kita bisa lihat bahwa biji atau benih di sini bicara mengenai firman Tuhan. Bicara mengenai firman Tuhan, gitu ya. Allah ingin kita menghasilkan buah, tetapi untuk menghasilkan buah kita perlu ada benihnya. Benar ya? Ibu-ibu ingin bahkan buah mangga, tetapi nggak ada benih, nggak ada biji mangga untuk ditanam, maka tidak akan bisa menghasilkan buah. Ya, Em, jadi Lukas 8 ayat 11 dikatakan inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Benih itu adalah firman Allah. Setelah Yesus berbicara tentang macam-macam jenis tanah, Yesus katakan bahwa benih yang ditaburkan oleh anak manusia itu adalah firman Allah. Allah ingin sekali menanam firman-Nya di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Seperti yang Allah harapkan kepada tanah yang kering di Kejadian 1 ayat 9, supaya dia bisa menumbuhkan benih, menumbuhkan tumbuhan berbiji dan menghasilkan buah yang berbiji. Sama seperti itu, kita pun supaya firman di dalam kita itu bisa bertumbuh dan pada akhirnya kita bisa menghasilkan buah. Kalau kita lihat buah di dalam eh, Alkitab atau arti Alkitabiah dari buah itu menunjuk kepada yang ada biji di dalamnya, yang ada bijinya gitu. Seperti ini. Kalau kita lihat pohon, misalnya ini gambar ini gitu ya, pohon apel. Di dalamnya itu ada biji-bijinya, ada benihnya. Inilah buah di dalam Alkitab. Nah, Allah menciptakan alam menciptakan semesta ini, itu pun Allah hendak mencari, ya, dengan tujuan dia ciptakan alam semesta ini. Allah ciptakan dengan semesta kan, dengan alam semesta dengan firman, betul ya. Tetapi apa yang Allah cari? Allah mencari buah. Allah mencari buah. Dan kalau kita lihat, untuk kita bisa berbuah, kita perlu benih, yaitu firman Tuhan. Ada lagu sekolah minggu yang kita semua tahu, Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah katanya. Jadi firman Yesus perlu ada di dalam kita, pada akhirnya kita bisa bertumbuh dan berbuah, bisa berbuah. Buahnya itu apa? Diri kita. Kita perlu menjadi buahnya. Yesus, dia eh, dia adalah pokok anggur. Dia adalah anggur, ya, pokok anggur. Kemudian kita ditempelkan.
dicangkokkan ke Yesus. Kita menerima nutrisi, kita menerima firman, kita menerima hidup dari Tuhan. Pada akhirnya Tuhan harapkan, yang pokok anggur harapkan dari ranting yang dicangkokkan itu adalah buah. Setelah itu berbuah, pada akhirnya di dalam, ya, di dalam buah itu ada benih, dan benih ini pun harus ditanam lagi seperti ini, berkesinambungan, tiada hentinya. Seperti ini yang perlu terjadi. Maka em, misalnya ibu-ibu makan, gitu ya, makan firman, pada akhirnya harus berbuah, harus menjadi buah, harus menjadi buah. Dan setelah itu ibu-ibu perlu sampaikan firman lagi, bagikan firman lagi kepada misalnya anak-anak, dan anak-anak pun akan menjadi buah, betul ya, akan menjadi buah. Seperti itu. Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh alam layang-layang di atas permukaan air. Hal ini, kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah penebusan, kisah penciptaan itu apa adanya penciptaan. Akan tetapi, dari sudut pandang sejarah penebusan, ini memiliki makna rohani bagi kita. Makna rohani. Kita tidak mengabaikan pekerjaan penciptaan Allah, bukan, gitu ya. Tetapi lewat atau melalui pekerjaan penciptaan Allah, kita belajar sesuatu untuk kita hari ini. Dikatakan kejadian 1 ayat 2 bahwa bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya. Herannya di sini dikatakan apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa dia melayang-layang? Karena tidak ada daratnya. Betul ya? Tidak ada daratnya. Tidak ada tanahnya. Tidak ada tanah yang kering. Tanah yang kering ini perlu dimunculkan baru bisa nanam. Seperti itu. Itu sebabnya ekspresi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air artinya Allah tidak menemukan, belum menemukan eh, hati yang benar-benar mau menerima firman, benar-benar menerima firman. Makanya Allah ingin berdiam. Dari sini kita bisa tahu bahwa Allah ingin berdiam di hati manusia. Allah ingin berdiam di hati manusia. Kalau kita lihat anak-anak gitu ya, anak-anak mereka pergi ke sekolah, mereka pergi beraktivitas, pada akhirnya mereka kembali ke rumah. Betul ya? Mereka ingin istirahat di rumah. Dan ketika mereka istirahat, wah, akhirnya tenang gitu ya. Kita juga pergi ke sana sini banyak kegiatan, tapi ketika kita kembali di rumah, pada akhirnya kita bisa beristirahat. Allah ingin supaya dia beristirahat di hati manusia, di hati manusia. Dia ingin beristirahat, dia ingin ada di dalam hati manusia. Atas dasar inilah makanya Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah terus mencari dan terus mencari. Ya. Nah, mari kita lihat kondisi setelah kita lihat kondisi tanah kering, bahwa tanah kering ini dimunculkan supaya bisa menghasilkan, bisa menumbuhkan tumbuhan berbiji, menghasilkan buah yang berbiji. Pada akhirnya berkat apa yang diterima lewat lewat tanah yang kering ini? Kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, berkat tanah kering di zamannya Nuh. Berkat tanah yang kering di zamannya Nuh. Kalau kita lihat di zamannya Nuh, itu ada penghakiman. Ya, ada penghakiman. Kejadian 8 ayat 13 sampai 14 dikatakan dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Kalau kita lihat di sini,
berkat apa yang dilambangkan lewat tanah kering? Di sini ada muncul kata kering ya, yang muncul di dalam, yang muncul di zamannya Nuh setelah air bah. Itu adalah berkat penghakiman selesai. Penghakiman selesai. Kita semua pernah menjadi anak-anak. Ketika dihukum, ada hal yang kita nantikan, yaitu penghakiman selesai. Nggak dirotan lagi gitu. Atau enggak, kalau itu dulu masih berdiri sambil angkat kaki gitu ya, pegang telinga. Jadi kita menantikan supaya penghakiman itu, hukuman itu selesai. Hukuman itu selesai. Di zamannya Nuh, kalau kita lihat, meskipun Nuh sekeluarga itu diselamatkan, tetapi mereka melihat bahwa di sekeliling mereka penghakiman Allah itu masih masih nyata lewat air bah. Tetapi ketika bumi telah kering, sudah kering, mereka tahu bahwa apa? Penghakiman sudah selesai. Penghakiman sudah selesai. Yesus Kristus, dengan Yesus Kristus datang, dia dia mati di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya yang berharga bagi kita semua umat manusia. Pada akhirnya kita tahu bahwa penghakiman atas dosa sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Sekali lagi. Jadi seharusnya umat manusia itu mati di dalam dosa. Mati di dalam dosa. Ada hukuman, ada penghakiman. Akan tetapi karena Yesus mati untuk dosa-dosa kita, pada akhirnya sudah tidak ada penghakiman lagi. Penghakiman itu selesai lewat pekerjaan penebusan Yesus Kristus. Nah, ini membawa suatu suatu kesadaran bagi kita bahwa berkat yang terbesar yang pernah dimiliki oleh umat manusia itu adalah Yesus Kristus. Berkat keselamatan. Kita ditebus, ya. Kita ditebus. Jadi keluarga Nuh pada akhirnya setelah penghakiman itu selesai, mereka bisa memulai baru dengan berkat Tuhan ini. Yang kedua, itu berkat tanah kering di zamannya Musa. Di zamannya Musa. Kalau kita perhatikan di zamannya Musa, tanah kering ini pun pernah muncul. Ini kapan? Ketika mereka lagi dikejar oleh Firaun dan pasukannya, mereka berdiri di depan Laut Merah. Di depan Laut Merah, di sebelah kanan mereka ada tebing yang tinggi menjulang, sebelah depan dan sebelah kiri itu cuma ada laut, di belakang ada pasukan Mesir. Mau lari kemana? Pada akhirnya, kalau kita lihat, Allah mengeringkan Laut Merah. Allah membelah Laut Merah. Dan mereka pun bisa lewat di tengah-tengahnya. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Jadi mengenai penyeberangan Laut Merah, bahkan di kitab Perjanjian Baru dicatat bahwa itu merupakan suatu peristiwa iman katanya. Peristiwa iman. Kita lihat di Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Nah, mari kita lihat Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 29. Ayat 29. Saya bacakan. Karena iman maka mereka di sini orang Israel ya, telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jadi iman bukan kayak oh ya mau atau enggak, maju atau enggak, maju atau enggak, mundur dikit maju. Iman bukan mengenai hal itu. Jika coba-coba seperti itu pada akhirnya bisa tenggelam seperti orang Mesir. Iman harus apa? Maju, lintasi Laut Merah, lintasi tanah kering. Nah, tanah kering di sini pada akhirnya menunjuk kepada apa? Tanah kering di sini menunjuk kepada apa? Itu adalah berkat diselamatkan dari perbudakan.
diselamatkan dari perbudakan. Orang Mesir pada akhirnya mereka tenggelam kan, tenggelam. Tetapi em, dengan melewati tanah kering, menyeberangi Laut Merah, maka orang Israel terbebas sepenuhnya dari dosa, dari perbudakan dosa. Yesus Kristus datang dan memberikan kita berkat ini. Umat manusia dibelenggu oleh dosa, tetapi lewat Yesus Kristus hidup kekal dianugerahkan kepada kita. Kita lihat Roma 6, Roma 6, kita baca ayatnya yang ke-23. Ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Nah, ini upah dosa. Gara-gara diperbudak oleh dosa, ujung-ujungnya adalah maut, kematian. Tetapi karunia Allah, gift, karis, grace of God. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus membawa apa di dalamnya? Itu adalah hidup yang kekal. Tetapi masalahnya hidup yang kekal ini tidak terlihat oleh orang-orang. Ketika orang orang Israel menyeberangi Laut Merah, pertama kali mereka menyeberangi mereka berjalan di suatu tanah kering yang tidak pernah kelihatan sejak dunia diciptakan. Sekali lagi ya, ketika orang Israel itu menyeberangi Laut Merah, mereka berjalan di atas tanah yang kering, bukan tanah yang masih basah, masih becek, bukan tanah yang kering. Tetapi mereka melewatinya. Itu merupakan peristiwa yang pertama kali mereka bisa melihat dasar Laut Merah. Pertama kalinya mereka bisa berjalan di tanah yang kering sejak dunia diciptakan. Bayangkan, siapa yang pernah lihat dasar laut? Ya, pernah berjalan di atas dasar laut, tanah yang kering itu? Tidak pernah, ya, tidak pernah. Itu sebabnya ketika Yesus datang, orang berpikir bahwa semua manusia akan mati. Semua manusia akan mati, 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 dan mati. Tetapi ketika Yesus Kristus datang, Yesus bilang apa? Barang siapa menuruti perkataanku, tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini suatu hal yang tidak diketahui oleh orang-orang. Tuhan sudah membicarakannya sejak zaman dahulu kala, sejak purbakala, tetapi orang-orang tidak memahaminya. Orang-orang tidak memperhatikannya, bahkan orang-orang tidak melihatnya dan tidak mengalaminya. Kalau kita lihat Yohanes, ya, Yohanes 8, kita lihat Yohanes 8, Yohanes 8 ayat yang ke-51, Yesus bilang apa? Yesus bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Orang Yahudi bilang apa? Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Abraham telah mati. Demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ayat 53 mereka bilang apa? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apa? Bahkan pendeta-pendeta di zaman itu pun mereka tidak tahu tentang hidup kekal. Nggak tahu mereka. Mereka mungkin pernah dengar, oh pernah baca di dalam Alkitab, tetapi itu zaman dulu. Itu cuma dulu aja. Itu pokoknya cuma dongeng gitu. Ya udah nggak usah cari yang begitu-begitu yang sudah zaman dahulu-dahulu kala itu nggak usah. Tetapi Yesus berbicara sesuai dengan janji Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan. Bukan Yesus bicara berdasarkan dirinya sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 25. 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 25 dikatakan apa? Ayat 25 dikatakan,
Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Titus 1 ayatnya yang keempat. Coba kita lihat. Titus 1, Titus 1 ayat yang keempat. Sorry, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Titus 1 ayat yang kedua. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Bayangkan. Jadi hidup kekal itu bukannya sekedar ayat hafalan. Ini orang Kristen kebanyakan di dunia gitu ya. Bukan cuma di Indonesia. Di dunia mereka berpikir itu hanya suatu ayat hafalan. Di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dipahami oleh manusia-manusia oleh dunia kekristenan mengenai ayat ini, mengenai hidup kekal di sini. Yang mereka pahami adalah, oh ini maksudnya mati dulu baru apa? Bangkit dan hidup kekal. Yesus tidak bermaksud demikian. Yesus sudah bicara mengenai hal ini. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan ayat 26. Yesus bilang apa? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Em, kita eh, baca dulu supaya tahu gitu ya latar belakang ayat 25 dan ayat 26. Kita baca dari ayat 21. Jadi Lazarus sudah mati. Ya, Lazarus sudah mati. Kemudian Yesus sudah dengar kabar tentang Lazarus itu sakit. Itu sudah beberapa hari lewat sebenarnya, gitu ya. Dia sudah dengar Lazarus sakit, udah kritis, tetapi Yesus sengaja menunggu. Yesus sengaja menunggu beberapa hari lagi. Pada akhirnya ketika Yesus datang dan tiba di Betania, Lazarus sudah mati. Waktu itu Marta bilang apa ya ayat 21? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan sih nggak ada di sini. Lama sih datangnya. Makanya dia mati. Kalau Tuhan ada di sini, pasti dia nggak mati. Nah, sekarang Yesus yang salah gitu ya. Ayat yang ke-20, ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Nah, apa yang Marta harapkan di sini? Menurut ibu-ibu apa yang Marta harapkan? Diharapkan kakaknya hidup lagi kan? Atau enggak? Apa yang diharapkan? Ketika orang meninggal, apa yang diharapkan oleh orang-orang yang masih hidup? Supaya dia hidup lagi? Atau apa? Ayat 23, Yesus bilang kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tetapi Marta bilang apa? Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Yesus bilang apa? Saudaramu akan bangkit. Maksudnya hari ini. Tetapi Marta bilang apa? Iyo nanti. Ya nanti. Nanti masih lama. Barulah Yesus bilang di ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini tentang pengharapan akan kebangkitan kan? Tetapi Yesus bicara di ayat 26 apa? Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, kita bisa lihat. Nggak ada yang percaya. Gitu ya. Nggak ada yang percaya tentang kebangkitan. Apalagi ubah hidup kekal. Nggak ada yang percaya. Di sini kita tahu bahwa apa? Yesus membawa hidup kekal di dalam dia. Yang perlu
di yang perlu terjadi sebenarnya adalah apa? Percaya, percaya, ya, percaya. Jadi pada akhirnya hidup kekal itu merupakan anugerah yang sangat-sangat besar bagi umat manusia. Henok dan Elia telah menjadi saksi, ya, saksi. Ketika Yesus di atas gunung Ubah, gunung yang mulia, Matius pasal 17 mencatat bahwa muncul dua orang, Musa dan Elia. Ngapain katanya? Yesus, Alkitab katakan, Yesus dan mereka itu membicarakan tentang hal yang akan Yesus genapi tentang kepergiannya di Yerusalem. Nah, seperti apa coba diskusinya? Ya, sangat menarik. Jadi pada akhirnya berkat tanah yang kering di zamannya Musa menunjuk kepada diselamatkan dari perbudakan dosa. Yesus pun menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, ya, dari perbudakan dosa. Itu sebabnya ketika mereka itu melewati tanah yang kering, ini merupakan suatu proses bagi mereka untuk masuk ke padang gurun. Salah satu proses untuk masuk ke dalam padang gurun. Kalau kita baca di 1 Korintus, itu dikatakan mereka dibaptis. Jadi sekali lagi ya, em, dari Mesir, tempat mereka menjadi budak, mereka masuk ke padang gurun. Kisah 7 ayat 38 dia katakan padang gurun itu merupakan eklesia atau gereja jemaah padang gurun. Tetapi sebelum masuk ke padang gurun, sebelum mereka menjadi pengikut Musa, sebelum mereka eh, berjalan di padang gurun, menjalani kehidupan gereja umat Tuhan, dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 1-4 bahwa apa? Bahwa mereka telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi mereka berjalan di atas tanah yang kering, di tengah-tengah laut, itu merupakan suatu proses mereka sedang dibaptis. Supaya mereka bisa menjadi pengikut siapa? Musa. Musa yang memimpin mereka dalam kehidupan padang gurun untuk masuk ke tanah Kanaan. Hari ini untuk menjadi pengikut Kristus kita semua harus dibaptis. Betul ya? Baptis. Makanya dalam kehidupan bergereja, Yesuslah satu-satunya gembala agung yang memimpin kita. Menuju mana? Menuju surga. Ya, makanya ayat ini pun merupakan ayat yang membantah dan menghentikan perdebatan yang sia-sia mengenai hal pembaptisan. Orang bilang percik, orang bilang selam, percik, selam. Tiba-tiba dari kalangan bala keselamatan mereka pakai bendera. Bayangin baptis cuma pakai bendera, ya. Jadi mereka ini dikatakan mereka orang Israel, mereka dibaptis caranya gimana? Jalan di tengah-tengah laut katanya. Itu merupakan suatu proses baptis, ya, baptis. Maka kita perlu melihat makna bahwa sebelum kita menjadi pengikut Kristus kita perlu mengakui dosa kita dan tinggalkan dunia. Seperti ini. Oke. Ya. Nih, baptisan. Baptisan menunjuk kepada majikan lama telah mati, sekarang mereka kenapa? Karena di Laut Merah kan eh, di Laut Merah Firaun mati kan? Firaun mati. Firaun tentara itu melambangkan bahwa apa? Majikan dosa, ya, majikan yang lama itu sudah mati. Sekarang orang bebas. Mereka ada ciptaan baru. Siapa? Semua yang telah menjadi milik Kristus. Keluaran 14 ayat 30, Yesaya 43 ayat 1-3. Yesaya 1 Yesaya 43 ayat 1-3. Oke. Yang ketiga, berkat tanah yang kering itu di zamannya Yosua.
di zamannya Yosua. Ini berkat yang seperti apa? Kita baca dulu. Yosua 3 ayat 14 sampai 17. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera, sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, jadi um, kalau kita lihat peta ini, jadi yang dari sini, daerah sini, ini adalah Danau Galilea. Ya, Danau Galilea. Kemudian ada Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan terus, gitu ya, terus sampai ke Laut Mati. Nah, ini ada satu tempat namanya Adam di sini. Jadi ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan, kalau kita baca itu sementara musim menuai katanya. Sementara musim menuai artinya salju di atas Gunung Hermon yang di atas ini itu sementara sementara mencair sehingga arusnya itu sedang deras-derasnya. Ibu-ibu udah ada yang tahu tentang Sungai Yordan gitu ya. Jadi airnya itu sementara kencang-kencangnya, sementara penuh-penuhnya. Tetapi ketika imam pengangkat tabut mencelupkan kakinya di air Sungai Yordan, dikatakan bahwa airnya terputus, nggak mengalir. Itu sampai apa? Sampai dia jadi bendungan, gitu. Dia naik tinggi, tinggi sekali, membentuk bendungan sampai membasahi di daerah itu sampai ke daerah Adam katanya. Terputus di mana? Di suatu tempat namanya Adam. Ini bagian warna ungu ini, ya. Nah, um, Laut Mati ini merupakan titik yang rendah, lebih rendah. Jadi sangat-sangat kencang gitu ya, sangat-sangat kencang. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa air itu berhenti di Adam? Kenapa dia tidak mengalir lagi sampai ke Laut Mati? Kenapa? Gitu ya. Dan lebih lagi dari semua tempat, air itu berhenti di satu tempat yang namanya Adam. Kalau muncul kata Adam ini, ibu-ibu akan ingat siapa? Adam yang di kitab Kejadian kan? Betul ya? Jadi artinya, ya artinya apa? Ya, em, air yang sedang mengalir dari atas ini pergi ke Laut Mati. Ini Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Karena dari sini nggak ada, di sini di Laut Mati itu nggak ada yang bisa hidup di situ. Nggak ada yang bisa hidup di situ. Kenapa? Karena tingkat garamnya itu sangat-sangat tinggi, paling tinggi di seluruh dunia. Lebih lagi itu kenapa dia menjadi asin sekali? Gara-gara gara-gara dia juga tidak ada sungai yang mengalirkannya lagi. Dia benar mati di sini, nggak pergi kemana-mana lagi dia. Nah, air itu berhenti di suatu tempat yang namanya Adam, artinya hidup yang sementara mengalir, hidup yang mengalir menuju kepada maut itu berhenti, 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 akan berhenti di satu tempat yang namanya mana? Adam katanya. Dan pada akhirnya di situ juga pemulihan bisa terjadi. Pemulihan bisa terjadi. Bahwa apa? Kita
kita bisa pulih lagi, ya, pulih lagi seperti di awal dan bisa menjadi bisa menjalankan lagi tujuan Allah menciptakan manusia. Kita baca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Mari kita baca. Oke. Ayat 45. 1 Korintus 14 ayat yang 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-45. Dikatakan begini. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama di sini dimaksud itu apa? Coba kita baca sampai ayat yang ke-40, ayat 47. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Nah, Adam pertama, Adam pertama itu menyebabkan manusia yang harusnya hidup justru mati. Betul ya? Justru apa? Mati. Tetapi Adam yang kedua yang menunjuk pada siapa? Yesus Kristus. Dia adalah Adam kedua yang berasal dari sorga, yang bersifat rohani. Adam kedua itu yang adalah roh yang menghidupkan, itu menghentikan air yang mengalir ke tempat kematian. Berhenti di dia. Artinya apa? Manusia yang mengarah kepada kematian sekarang ini berhenti di mana? Di Adam. Dalam hal ini Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Pada akhirnya, pada akhirnya, pada akhirnya mereka yang ada dalam Kristus bisa memulihkan tujuan penciptaan. Memulihkan tujuan penciptaan. Apa tujuan kita diciptakan? Apa tujuan itu diciptakan? Untuk berkuasa, menaklukkan, dan menggenapi kehendak Allah. Betul ya? Makanya 2 Korintus 5 ayat 17. Coba ya. Dikatakan apa? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi seperti ini, um, pada akhirnya kita menjadi umat-umat Tuhan yang benar-benar um, akan masuk ke dalam tempat perhentian itu, ya, tempat perhentian itu. Referensinya, ini referensinya. Referensinya Matius 3 ayat 16. Matius 3:16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi ibu-ibu, dengan dengan air itu berhenti di Adam, orang-orang umat Israel itu bisa menyeberang dan masuk tanah Kanaan. Betul ya? Melewat tanah kering. Jadi nggak ada air sedikit pun yang mengalir. Ini Allah yang Maha Kuasa, itu Allah kita. Nah, jadi mereka bisa menyeberang semuanya. Bagi kita hari ini, lewat kematian Yesus Kristus, Yesus membuka jalan bagi kita untuk datang kepada Bapa. Datang kepada Bapa. Makanya Yesus bilang, akulah jalan. Betul ya? Akulah jalan. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya jalan keselamatan bagi kita itu dibukakan. Tadi, ya tadi. Um,
jalan menuju surga itu ada dua. Ada dua. Ini bukan bukan ada dua ininya, bukan. Dua cara. Dua cara. Yang pertama itu lewat kebangkitan, mati dan bangkit. Yang kedua lewat ubah, kemudian hidup kekal. Artinya apa? Kita sedang menantikan Yesus Kristus datang kan? Jika belum waktunya bagi kita, maka kita akan pergi. Tetapi karena kita percaya Yesus sampai akhir, kita akan dibangkitkan. Tetapi ketika kita sedang menantikan Tuhan Yesus datang kembali dan dia datang di zamannya kita nggak perlu mati dulu baru dibangkitkan. Melainkan apa? Akan hidup kekal, akan diubah. Jadi ada jalan yang baru bagi kita. Jalan yang baru untuk penyelamatan. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya berkat tanah kering itu menunjuk kepada apa aja? Yang pertama berhenti penghakiman. Kemudian berkat keselamatan. Berkat keselamatan. Kemudian berkat masuk ke dalam tanah perjanjian dengan hidup-hidup. Berkat ubah hidup kekal. Berkat ubah hidup kekal. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua bisa masuk ke dalam sorga, kerajaan sorga itu dengan hidup-hidup, ya, dengan hidup-hidup. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat janji Tuhan kepada Yosua dikatakan apa? Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Jangan takut, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada Yosua, ini pun janji Tuhan kepada kita. Tuhan akan menyertai kita dan juga anggota keluarga kita. Mari kita miliki iman yang sama seperti yang Yosua miliki. Amin.